Bapak Ibu? Coba kita lihat gambaran keluarga hari-hari ini. Inilah gambaran keluarga-keluarga. Bisa dibaca, saya coba ambil dari beberapa sumber. Adakah keluarga kita mengalami ini? Kesulitan dalam keuangan, Tuhan tidak pernah merencanakan bahwa keluarga itu punya kesulitan dalam keuangan. Sejak semula, ada KDRT. Apa itu? Apa? Yang agak kencang dikit. Kita bisa lihat, adakah di dalam keluarga kita mengalami seperti ini? Tuhan tidak pernah merencanakan ada kekerasan di dalam keluarga. Ada pola asuh anak yang salah. Super sibuk. Karena tuntutan peran ganda. Ada apa? Coba baca. Itu dibaca. Kencang dikit. Apa? Perselingkuhan. Ini terjadi dan Tuhan tidak pernah merancang ini. Mereka yang hidupnya segambar serupa dengan Tuhan, ini tidak akan mungkin terjadi. Ada hubungan yang rusak. Terikat, apa? Medsos. Halo? Mana lebih lama pegang main medsos daripada saat teduh? Nonton YouTube dan segala macam mana? Mana lebih seru? Saat teduh atau lihat itu TikTok-TikTokan? Anak muda. Tuhan mau agar kita sibuk dengan Tuhan, amin. Kita mau kembali segambar serupa dengan Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan, untuk kita bisa menggenapi rencananya. Tuhan mau selamatkan kita dari hal ini. Ini yang lebih parah lagi, judi online. Ada lagi pinjam online. Dan ada, terpaksa harus melakukan pekerjaan ilegal. Pekerjaan yang ilegal dan kecemasan yang tinggi hari-hari ini. Kecebaan dan begitu egoisnya. Kain ketika ditanya Tuhan tentang Habil, Kain, di mana adikmu Habil? Di mana adikmu? Apa jawabannya coba? Apakah saya yang jaga adik saya? Egois banget. Apakah saya harus peduli dengan adik saya? Dan sekarang, bukan adik tidak peduli, anak. Di mana papamu sekarang? Emang urusan gua? Bagaimana ibumu di rumah? Bagaimana kakekmu? Emang urusan saya? Saya aja gak bisa saya urus. Terjadi disharmoni dalam keluarga. Bagaimana dengan keluarga kita hari-hari ini? Apakah kita benar akur, rukun, harmoni? Dan terjadi disharmoni tanpa harapan dan kehilangan arah. Yang penting punya rumah, bisa tidur, dapat kerjaan, makan, bisa shopping. Seperti inilah kondisi keluarga. Ketika keluarga itu keluar dari apa yang Tuhan rencanakan. Ketika keluarga itu sudah memberontak kepada Tuhan. Dan saya yakin bahwa kejahatan yang lebih dahsyat lagi akan terjadi ketika keluarga itu tidak kembali kepada Tuhan. Saya masih ingat betul ketika ada mayat dipotong-potong, berapa potong itu di tahun 86. Itu orang udah heran semua. Kok ada orang yang tega untuk memotong seperti itu? Itu media udah koran pada saat itu. Itu luar biasa. Kok bisa? Hari-hari ini, mau dipotong apa? Wah, ngeri udah hari-hari ini. Dan semua orang mencari jalan keluar. Semua sebenarnya orang tidak mau seperti ini.
Adakah keluarga yang hidup tertekan terus? Ditekan mertua, ditekan suami, ditekan ipar, ditekan macam-macam. Ada keluarga yang mau hidup seperti itu? Tidak ada. Adakah keluarga yang hidup cemas, super sibuk dan segala macam? Tidak ada. Semua mencari jalan keluar untuk terhindar, keluar dari zona seperti itu. Tetapi banyak keluarga, banyak kita cari jalan keluarnya bukan kepada yang sebenarnya. Begitu banyak pintu keluar, tetapi hanya satu jalan keluar, yaitu ketika Adam dan Hawa keluar dari rencana Tuhan, pintu itulah yang kita harus masuki. Mereka memberontak kepada Tuhan. Dengan cara itu, itulah yang pintu yang harus kita masuki, yaitu hadir bersama-sama dengan Tuhan. Dan sampai kapanpun sebenarnya manusia itu tidak mau datang kepada Tuhan. Makanya mereka tidak mau datang kepada saya, tapi saya yang harus datang kepada manusia itu. Amin. Tidak mungkin. Mereka tidak tahu jalan. Mereka buta. Mereka tidak tahu arah. Tetapi Tuhanlah yang punya inisiatif untuk datang menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan yang datang. Kalau kita mau datang, gak bisa. Tuhan yang mendatangi kita. Sejak semula, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa memberontak kepada Tuhan, bukan mereka yang datang kepada Tuhan. Tuhanlah yang mendatangi mereka. Ketika Tuhan mendatangi mereka, orang yang tidak mau, orang yang benar-benar masih tinggal dalam dosa, Tuhan datang, dia punya 1001 alasan untuk kembali kepada Tuhan. Mari kita hari ini, ketika kita mendengar firman Tuhan, bahwa Tuhan hadir untuk menyelamatkan kita, kita beri respon, siap Tuhan. Amin. Amin. Ketika Tuhan datang, kita harus katakan, siap. Jangan kita berdalih. Ini hari yang sangat luar biasa. Hari yang sangat penting. Bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan hidup kita. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Amin. Silakan Bapak Ibu yang duduk dengan suami istri. Ya, coba lihat. Allah hadir menyelamatkan keluarga kita. Jangan sok super sibuk. Jawaban super sibuk melulu TikTok 1 jam gak kerasa. Mari kita kembali kepada gambarnya Tuhan. Saya mau katakan bahwa Yesus itu berkorban itu bukan di kayu salib. Itu puncak, tetapi Yesus pengorbanannya adalah ketika dimulai sejak semula. Tuhan berkorban. Karena apa? Rencana saya rusak. Desain saya rusak. Rencana kekal saya kok rusak. Yang tadinya manusia ini harus memenuhi bumi ini. Yang saya lihat adalah orang-orang yang segambar dengan saya. Tetapi sejak hari ini saya tidak melihat lagi orang yang segambar dengan saya. Saya melihat orang yang sudah memberontak kepada saya. Itu adalah hati seorang bapak itu begitu perih. Saya bukan merencanakan seperti ini. Tapi saya rencanakan engkau menikmati apa yang sudah saya tetapkan. Tetapi engkau, hai Adam, hai Hawa, engkau akan berpeluh, engkau akan sulit. Ada seorang papa yang sangat kaya, senang melihat anaknya begitu susah. Seharusnya kamu makan, tidak harus berkeringat.
Kamu punya ini tidak harus pakai keringat dan segala macam. Semuanya tersedia bagimu. Tetapi saat ini, mulai saat ini, saya harus melihat kamu menderita. Saya harus melihat kamu begitu berpeluk, cemas dan segala macam. Hati Bapak hancur. Tetapi Dia Tuhan yang rencananya tidak pernah gagal. Amin. Dan untuk menggenapi rencana inilah Dia harus berkorban. Untuk menggenapi rencana inilah Dia harus berkorban. Untuk apa? Untuk menarik kembali, untuk mengangkat kembali anak-anaknya. Dia harus berkorban. Jadi kalau dikatakan Natal adalah sukacita, bagi kita, bagi Allah, itu penuh pengorbanan. Anak bersukacita bagi seorang papa, itu pengorbanan. Anak bersukacita nggak dibeliin hadiah macam-macam. Bersukacita kan? Tapi bagi papa mamanya apa? Yang kencang dikit Bu Ci. Apa? Kita berkorban. Tapi dalam pengorbanan itu adalah untuk mengembalikan anak ini semua nanti kembali kepada Tuhan. Pengorbanan itu begitu besar. Bisa dibayangkan. Yang tidak terbatas. Yang begitu maha besar. Itu harus mengambil rupa menjadi yang terbatas. Dan yang kecil sekali. Itu pengorbanan luar biasa. Bagaimana yang tidak terbatas? Itu harus menjadi terbatas. Jadi ngantuk. Tuhan nggak pernah ngantuk, betul nggak? Tapi Dia harus merasakan ngantuk. Dia harus pilih itu. Dia harus pilih telanjang sebagai bayi. Dia harus pilih yang terendah. Itulah pengorbanannya. Dan itu adalah sukacita bagi kita. Karena tanpa itu kita tidak akan diselamatkan. Saya mau katakan bahwa Dia dalam peristiwa keselamatan ini, Tuhan memberikan semuanya bagi kita. Dia yang tidak terbatas. Dia mau menjadi terbatas. Bukan hanya terbatas dalam ukuran manusia dan yang terkecil. Itulah Tuhan. Pengorbanannya bagi kita. Untuk kita diselamatkan. Saya memang susun dalam PowerPoint, tapi saya nggak akan sampaikan. Nanti akan saya minta untuk langsung halaman berapa. Nah inilah, pengorbanan inilah yang selama ini kita, ada dua peristiwa di Natal ini. Ada sukacita yang besar yang harus kita terima. Tetapi kita harus lihat, bagaimana kita memaknai sukacita yang besar ini. Ada pengorbanan yang besar yang terjadi di sana. Seberapa besar kita menghargai pengorbanan ini, maka sebesar itulah kita akan merefleksikan sukacita kita itu di bumi ini. Tanpa kita bisa melihat bahwa ada pengorbanan yang besar yang terjadi untuk kita diselamatkan, kita tidak akan bisa menghargai keselamatan itu. Ya. Ini dari pendapat saya saja. Resiko Yesus, Tuhan jadi manusia. Maka dari wujud manusia seperti ini, maka selamanya Dia akan menjadi wujud seperti ini. Karena pada kedatangannya yang kedua, Dia akan datang sama seperti Dia naik ke surga. Dia memilih. Itu pengorbanan yang luar biasa. Dia samakan dirinya. Sekarang, ketika kita Allah hadir dalam kehidupan kita, Tuhan hadir dalam kehidupan kita bagaimana? Dia sudah memberi segala-galanya.
Yang tidak terbatas itu menjadi terbatas. Yang kekal itu menjadi fana. Kalau kita ditanya, saya jadi sangat malu sebenarnya ketika saya memaknai Natal ini. Uang saya aja kadang-kadang saya harus hitung-hitungan untuk persembahan untuk Natal. Untuk peristiwa seperti ini, bahwa orang yang akan saya sambut itu, dia memberikan semuanya. Ketika saya mengingat itu, ketika mau memberi, aku mau pakai apa yang kamu punya untuk Natal ini. Uang aja kadang-kadang, jangan. Hitungan, apa? Ya segini aja. Saya mau sampaikan, kenapa Maria dan Yusuf, mereka dipakai Tuhan. Untuk Tuhan hadir di muka bumi ini. Ya, silakan ada bagaimana caranya. Ada di slide itu langsung bagaimana caranya saja. Iya. Saya mau baca Matius pasal yang 1. Ayatnya 24, 21 sampai 25. Ya, sebelum ya ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ia akan melahirkan. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari pemberontakan mereka. Dan akibat dosa kekacauan yang mereka alami. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nabi-nabi sebelumnya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, saya mau sampaikan, Yesus lahir untuk menyelamatkan keluarga. Bagaimana kita menyambutnya? Amin. Bagaimana supaya Yesus itu benar-benar tinggal di dalam keluarga kita. Bagaimana kita menyambutnya. Orang datang belum tentu masuk ke rumah kita karena kita nggak sambut, betul nggak? Tok, 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 siapa? Ini, ya nggak usah dibuka. Masuk nggak dia? Hah? Enggak. Orang baik nggak mungkin ngedobrak. Maling iya. Dia akan krek gitu kan? Ya silakan, kalau mau dibuka, saya masuk. Kalau tidak, saya nggak akan paksa. Tapi sekarang, bagaimana caranya untuk kita bisa menyambut Yesus itu hadir dalam keluarga kita? Amin. Seberapa orang yang mau menyambut Yesus masuk dalam keluarganya? Dalam hidupnya, ini caranya. Tapi kalau kita udah tahu caranya, harus mau lakukan. Bagaimana caranya tadi? Silakan. Yang pertama, tahukah kita bahwa Maria dan Yusuf itu bukan unjuk-unjuk? Amin. Bukan tiba-tiba dipilih oleh Tuhan untuk tempat Tuhan hadir. Tidak. Tetapi hidup mereka benar. Apa? Hidup mereka itu benar. Hidup mereka tulus hati dan tidak mau mencemarkan. Dalam hidupnya selama ini, mereka benar hidupnya. Ya. Dan mereka orang taat. Dan untuk kita bisa mengalami Tuhan dalam hidup kita, menyambutnya dalam keluarga kita,
Alamilah ini. Ini bukan Lukas, ini bukan Matius, tapi Lukas 1 ayat 24. Nanti saya akan perbaiki. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Keluarga, Allah hadir di tengah keluarga kita, untuk kita bisa mengalami hidup yang benar dalam keluarga kita. Amin. Alangkah harmonisnya keluarga ketika dipenuhi oleh orang-orang yang taat kepada Tuhan, patuh kepada Tuhan, dan mereka semuanya berkata, Pak, aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti apa yang Tuhan sudah tetapkan. Bangga enggak papa mamanya? Banggalah. Saya ini hamba Tuhan. Yang berikutnya, ketika keluar memberi yang terbaik. Maria, dia bersedia dipakai Tuhan, bukan Tuhan minta uangnya. Uang sih nggak apa-apa. Bukan hanya minta rumahnya. Bukan minta motor atau apapun. Dulu motor ya onta dan segala macam. Tapi dia, Tuhan, minta yang paling berharga yang dia miliki. Dan Maria sadar itu. Dia mau relakan kehormatan yang dia miliki, yang terbaik, yang paling berharga yang dia miliki. Dia relakan untuk dipakai oleh Tuhan, yaitu rahimnya. Anak-anak gadis yang paling berharga yang dia miliki adalah rahim. Dan itu bisa mempermalukan, bisa aib dan segala macam. Tetapi aku tahu bahwa ini Tuhan yang mau pakai hidupku. Dan ketika Tuhan minta untuk Tuhan pakai hidup kita, maka hal-hal yang malu dan segala macam itu akan menyingkir. Kita akan fokus kepada apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Ocehan, omongan orang dan segala macam itu bisa saja terjadi. Tetapi yang aku rindukan adalah bagaimana supaya Tuhan hadir dalam hidupku. Maka jangan beri yang KW1, KW2. Tapi beri yang paling berharga yang kita miliki. Mari yang paling berharga, yaitu rahimnya. Tuhan pakai untuk rencana Tuhan yang besar. Amin Bapak Ibu. Siap? Jangan karena ya, yang paling berharga yang kita miliki. Dan Yusuf, dia berikan juga yang paling berharga yang dia miliki. Ini kalau cerita tentang bapak-bapak, pasti bisa merasakan ini. Bagaimana seorang papa bisa menahan hidupnya, tidak bersetubuh sampai anak itu, sampai Maria dan anak itu lahir. Emang gampang? Bapak-bapak, halo? Emang gampang apa? Saya menikah misalnya dengan Rimenda, tapi jangan bersetubuh selama 1 tahun ya. Emang bisa? Tetapi dalam hal ini, Yusuf taat kepada Tuhan. Amin. Patuh kepada Tuhan. Tuhan mau cari bapak-bapak yang taat dan patuh kepada Tuhan. Amin bapak-bapak. Tuhan mau Yesus hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Dan dia mau bangkitkan bapak-bapak yang patuh dan taat hanya kepada Tuhan. Dan dia membangkitkan para ibu-ibu yang benar-benar menyerahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika ini kita tidak bisa responi dengan benar, maka makna Natal itu tidak akan bisa kita dapatkan dengan utuh. Tuhan beri yang terbaik untuk menyelamatkan saya. Saya tidak punya apa-apa. Yang terbaik yang aku miliki itu sampah mungkin buat dia. Yang terhebat yang aku punya itu tidak berarti bagi dia. Tetapi
Kalau Tuhan beri yang terbaik, maka saya pun akan memberi yang terbaik di dalam hidup. Saya percaya hanya Yesus, kehadiran Yesus yang bisa untuk kita sebagai bapak-bapak, aku beri yang terbaik. Hanya karena Yesus. Hanya karena Yesus untuk kita bisa harmonis dalam keluarga. Hanya karena Yesus untuk kita bisa lepas dari rutinitas kita. Hanya karena Yesus, kalau bukan kita akan kacau. Keluarga kita akan disharmonis dan salah tujuan. Saya mau percaya bahwa kehadiran Yesus dalam keluarga kita untuk mengembalikan keluarga kita kepada tujuannya. Amin. Dan kalau hari-hari ini keluarga kita seperti tanpa tujuan, tidak mau ambil bagian dalam rencana Tuhan ini, hari ini kita harus kembali kepada Tuhan. Iblis akan kecoh papa mama, iblis akan kecoh anak-anak, dan iblis akan kecoh juga kalau ada mertua di rumah kita. Ada mertua kan? Kecoh juga itu supaya ada kekacauan. Itu baru 3. Suami, istri, anak-anak, mertua. Kalau ada ipar di rumah gimana? Iya kan? Kalau ada ipar di rumah tambah kacau lagi gak? Kalau tidak ada di dalam Tuhan. Bisa-bisa keluar omongan. Papanya ngomong sama mamanya. Begitu. Sekarang saya usir itu. Ipar supaya jangan kita recok lagi. Tambah diusir, tambah recok. Tambah masalahnya. Tadinya masalah dari sini melebar ke kampung. Betul nggak? Saya diusir. Saya di ini. Ya, apalagi mertua gitu kan. Udah di rumah gitu kan. Awalnya sih enak-enak. Tahu-taunya terjadi perselisihan. Sebentar lagi ya, saya suruh pulang itu mertua. Nggak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah sambutlah Yesus dalam keluarga kita. Amin. Sambut dia, dia akan pulihkan. Dia akan sembuhkan. Dan dia akan membuat keluarga kita harmonis. Mari kita lihat drama berikut ini. Ya. Keluarga yang kembali kepada Tuhan, itu adalah keluarga yang akan menjadi harmonis. Suatu sore menjelang malam Natal,
di sebuah keluarga. Dito, sini dong bantuin kakak. Dari tadi kerjanya main game mulu. Kapan bantuin kakak? Kakak aja tuh yang ribet. Aja keluarga gitu. Emang ngaruh tambah-tambah ya, Selen? Dulu kan Natalan gini-gini aja, ada spesialnya. Dito, kita tuh harus selesaiin ini sebelum papa pulang. Kamu tahu nggak? Hah? Papa pulang? Yang udah papa lupa, dan ingat hari ini hari apa? Pulang, pasti telat malam. Udah biasa. Dito, kalau ngomong sama yang lebih tua tuh yang sopan ya. Gitu kok. Papa memang gak pernah lihat hari ini hari apa. Kalau tahun sekali ada lupa. Lupa. Benar kan? Duh, kalian kok ribut melulu? Ini kan malam Natal, Nak. Aja kayak kue orang hilong. Tapi mah, semua itu gara-gara papa. Kalau dia papa di sini, pasti ini nggak akan terjadi. Ih, kok mengangkat-angkat nempel. Jangan-jangan kenapa-napa ya. Iya sih, Mama juga bingung. Kok Papa belum nyampe-nyampe ya? Ya udahlah. Tapi mah, mama nggak usah khawatir ya. Kakak yakin nanti pasti papa pulang coba. Kalau dia kesini. Ayah Anton pun baru pulang, tampak tergopoh-gopoh dan lelah. Nenek Sofia yang bijak pun menyambut menantunya. Pulang malam lagi, Nak. Tadi ada rapat dadakan. Iya, Ibu mengerti. Tapi Natal kan setahun sekali loh. Anak butuh hibur ayah. Mereka sudah menunggu tuh untuk merayakan Natal bersama. Ya Bu, saya tahu. Saya salin dulu ya Bu. Suasana tegang pun terjadi. Keluarga ini penuh dengan diam. Tidak ada yang berbahasa, saling bicara. Masing-masing terlihat diam dan tidak nyaman dengan situasi yang ada. Maaf, Papa pulang terlambat lagi. Sebenarnya Papa Papa selalu seperti itu. Dari tahun lalu sampai sekarang begitu terus. Bosan tahu pak? Iya, kayaknya dalam pikiran papa hanya kerja aja deh. Lupa sama kita-kita yang di rumah. Sudah, Rani, Dito, jangan begitu. Papa lakukan ini buat kita semua. Kalau Papa tidak kerja, kita makan dari mana? Pikir. Kami tuh gak butuh uang papa. Kami tuh cuma butuh waktu papa. Butuh figur papa di sini. Papa cuma janji-janji doang. Bosen tahu. Mama juga sama. Arisan, kalau bisa ada yang mama pikirkan. Kapan kami sebagai anak mama pikirkan? Cukup, jangan ribut kalian. Ini malam Natal. Natal bukan hanya sekedar kado, pohon terang, atau hadiah. Tapi Natal bagaimana memaknai kebersamaan dalam keluarga kita untuk kita boleh bersama-sama merayakannya, menyambut kehadiran Tuhan. Ingat Ton, anak-anakmu sudah remaja. Mereka butuh kamu, butuh perhatian. Kamu juga Rani Dito. Ingat ayah kalian berjerih lelah karena sayang kalian.
juga buat kalian. Papa tidak mau kehangatan keluarga kita hilang. Iya, maafin mama juga ya. Walaupun mama ada di rumah, tapi hati mama nggak di rumah. Mama sibuk dengan kesibukan mama sendiri. Maafin Dito, maafin ya Pak, maafin ya Rani, maafin ya Ibu. Ya Ma, Pak, maafin Rani juga ya. Rani cuma kangen sama keluarga kita yang dulu kebersamaannya. Kangen main PUBG bareng sama Bapak, kangen Netflix bareng sama Mama. Rani kangen semua itu. Maafin Dito juga ya Pak, tadi sudah gak support sama Papa. Itu kan beban banget. Satu lagi nih untuk Mama. Boleh sih Mama arisan, komsel, healing-healing sama teman-teman Mama. Tapi ingat kita juga dong yang di rumah. Iya, maafin mama juga ya Dito, sudah ingetin mama. Tapi Dito juga gak boleh main handphone terus loh. Bantu-bantu kita ya. Ya. Oke, nah untuk papa nih. Papa maafin mama ya. Mama makin sayang deh. Nah, pas nih. Ini kan malam Natal. Yuk kita mulai dari awal. Yuk, mari kita mulai dengan kita mulai berdoa bersama. Bapak Ibu semua, Natal bukan hanya cerita tentang pohon dan hiasannya. Natal bukan cerita tentang lagu dan perayaan saja. Tetapi Natal itu benar-benar kehadiran Kristus dalam keluarga itu. Kehadiran Kristuslah yang akan membuat keluarga itu harmonis. Kehadiran Kristuslah yang akan membawa pemulihan, pengampunan, penerimaan satu dengan yang lain. Dan keluarga yang harmonis, ada penerimaan satu dengan yang lain. Ada pengampunan, ada pemulihan. Dan Tuhan ingin kita, untuk kita bisa punya komitmen. Aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau katakan kami datang. Kami datang. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Sebagai keluarga. Dalam satu kasih dan bersahati, berjanji setia sampai akhir. Engkau yang dekat suami atau anak, Mengasihi engkau pegang, engkau bisa pegang tangan suami atau istrimu. Mari, engkau bisa pegang. bersama keluargaku Kita mau ambil komitmen ini. bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu, Yesus datang, Yesus hadir untuk menyelamatkan kita sebagai pribadi dan sebagai keluarga. Menyelamatkan kita dari akibat dosa, kekacauan, super sibuk, tanpa tujuan dan tanpa arah. Kita sepertinya masih ada di dalam satu atap sebagai suami, istri dan anak-anak. Tetapi di dalamnya tidak ada harmoni, di dalamnya tidak ada takut kepada Tuhan. Keluarga kita keluar dari rencana Tuhan. Hari ini Tuhan mau hadir di tengah-tengah kita, hadir di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan memulihkan keluarga-keluarga di tempat ini. Tuhan memulihkan hubungan papa dan ibu. Tuhan memulihkan hubungan anak dan papanya. Hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anak, dan hati anak-anak akan kembali kepada bapak-bapaknya. Itu akan terjadi, itu akan kita alami. Hanya satu caranya,
Sambutlah Yesus dalam keluargamu. Terima Yesus dalam keluargamu. Dia yang desain, yang membentuk keluarga. Maka dia tahu untuk memperbaikinya. Hari ini, kalau engkau rindu untuk engkau datang kepada Tuhan. Kalau selama ini engkau suami tidak mengasihi istrimu, tidak bertanggung jawab dan membiarkan kekacauan dalam keluargamu, engkau bisa angkat tanganmu kepada Tuhan. Engkau istri yang selama ini engkau lupa bahwa engkau harus menolong dan tunduk kepada suami. Hari ini engkau angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan engkau anak-anak yang selama ini memberontak kepada Tuhan, sibuk dengan urusan sendiri, engkau bisa angkat tanganmu kepada Tuhan. Engkau angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau terima Tuhan dalam keluargaku. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Engkau yang dekat dengan pasanganmu, suami istri, engkau bisa datangi, engkau bisa katakan, mari kita terima Tuhan dalam keluarga kita. Mari kita terima Tuhan, kita sambut kehadirannya dalam keluarga kita. Kita sama-sama beri yang terbaik kepadanya. Ini belum terlambat, tetapi hari ini Tuhan, aku mau lihat keluargaku menjadi keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan keluargaku menjadi keluarga yang menceritakan berita keselamatan kepada yang lain. Keluargaku menjadi keluarga yang menceritakan Yesus hadir, Yesus hadir, Yesus ada dan tinggal dalam keluarga kita. Dan kita ceritakan ini kepada keluarga-keluarga yang lain. Bersama keluargaku. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Walau badai hidup gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Mari kita sama-sama bergandengan tangan. Kami nyatakan ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segar. Bagi kami Engkau segar. Bagi kami Engkau segalanya. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau bertahta di tengah-tengah kami, di tengah keluarga kami. Dimuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu ya Tuhan, buat kehadiran-Mu, buat jamahan-Mu. Di dalam nama Yesus setiap kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita mau merayakan sukacita